Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, renungan kita kali ini berbicara tentang berkat dari kesalehan. Apa itu saleh? Saleh adalah kehidupan yang selaras dengan standar-standar Allah yang kudus. Itu artinya orang yang disebut saleh adalah orang yang senantiasa hidup dalam standarnya Allah. Dengan kata lain, kesalehan adalah dampak dari kehidupan yang berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan penuh kuasa dengan Roh Kudus. Jadi kesalehan ini tidak bisa tiba-tiba dimiliki oleh seorang percaya, melainkan ia harus dibangun dari sebuah hubungan yang benar, sebuah relasi yang indah dengan Tuhan, di mana di dalamnya ada pujian dan penyembahan, ada doa-doa yang dinaikkan, dan ada ketaatan-ketaatan atas firman-firman Allah. Tanpa semua itu, saudaraku, maka kita tidak pernah dan tidak mungkin hidup dalam kesalehan. Salah satu tokoh yang menjadi contoh dalam hidup saleh dalam Alkitab adalah Ayub. Alkitab dengan jelas menyebut bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur di hadapan Allah. Kesalehan Ayub ini bukan kesalehan kaleng-kaleng, saudaraku, melainkan kesalehan yang teruji lewat situasi, lewat penderitaan, dan semua peristiwa yang sangat menyakitkan dalam hidup Ayub. Itu artinya kesalehan daripada Ayub adalah kesalehan yang murni dari hati nurani yang memang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan Alkitab mencatat dalam berbagai-bagai penderitaan yang ia alami, tak sekalipun ia mengutuki Allah atau ia bersungut-sungut atas segala sesuatu yang Allah izinkan ia alami. Dan dampak dari kesalehan itu, saudaraku, Ayub kemudian memperoleh kembali apa yang telah hilang dari hidupnya, baik itu kekayaannya, baik itu keluarganya, baik itu kesehatannya. Semua dikembalikan oleh Allah, bahkan berlipat kali ganda. Dari peristiwa kehidupan Ayub ini, saudaraku, kita perlu merenungkan beberapa poin penting. Yang pertama, kesalehan hidup itu punya kuasa yang luar biasa. Kata saleh dalam bahasa Yunani seringkali diterjemahkan dengan dunamis atau arete. Kata itu memiliki pengertian orang yang hidup penuh kuasa, orang yang perkasa, keajaiban, kekuatan, hebat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dari kata dunamis atau arete di atas, saudaraku, dapat disimpulkan bahwa orang yang hidup dalam kesalehan adalah orang yang punya kuasa luar biasa. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan bagaimana ia tetap hidup dalam kesalehan? Kita lihat dampaknya sungguh sangat luar biasa. Lukas 4 ayat 14 mencatat, setelah peristiwa pencobaan itu, Tuhan Yesus kembali ke pelayanan dengan penuh kuasa atau dunamis.
Oleh sebab itu, saudaraku, pelayanan yang kemudian dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi pelayanan yang sangat diberkati, pelayanan yang sangat membawa dampak dahsyat dan luar biasa. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang ada dalam pergumulan dilepaskan. Semua itu terjadi karena ada dunamis atau kuasa dari kesalehan hidup yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Belajar dari hal ini, saudaraku, bila kita rindu hidup kita berdampak, doa-doa kita berdampak, maka kita harus hidup dalam kesalehan. Ingat, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa atau dunamis. Terjemahan dari kata saleh. Jadi bila kita rindu hidup dalam kerajaan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, maka kita harus hidup dalam dunamis atau kuasa, hidup dalam kesalehan. Yang kedua, hidup dalam kesalehan adalah hidup yang diberkati oleh Allah. Ayub adalah contoh yang nyata bagi kita. Kesalehannya lah yang menyebabkan ia kemudian memperoleh kembali berkat-berkat yang tadinya hilang dalam hidupnya. Dan oleh kesalehannya pula, Ayub kemudian memiliki nama besar dan pengaruh yang luar biasa di antara orang-orang sebangsanya. Itu berarti Ayub ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Nah, saudaraku, bila kita rindu mengalami apa yang dialami oleh Ayub, maka kita harus hidup dalam kesalehan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, melalui renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita semua introspeksi diri, berbenah diri, dan mari hidup dalam kesalehan-kesalehan yang Allah kehendaki bagi kita. Saya percaya berkat Allah yang maha tinggi senantiasa dicurahkan bagi kita, anak-anaknya yang hidup mengasihi Dia, yang hidup dalam kesalehan-kesalehan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa dan otoritas firman-Mu memenuhi hati dan jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang saleh, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Engkau dan senantiasa melakukan perkataan-Mu. Roh Kudus, bantulah kami agar kami dapat mempraktekkan firman ini, sehingga hidup kami menjadi hidup yang senantiasa ada dalam berkat-berkat Allah yang maha tinggi. Karena itu, saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Allah, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Allah. Tuhan kiranya memberkati engkau dalam segala jalan-jalanmu dan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Kiranya engkau dan seisi rumahmu diberkati oleh Allah yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Tuhan Yesus, Mama bilang pada suatu malam telah lahir bagi kami semua Juru Selamat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang membawa damai bagi seluruh dunia. Kami cinta padamu Yesus. Tinggallah dekat kami dan jagalah kami. Kami minta padamu ya Tuhan Yesus.